البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada permasalahan yang ke-13. Ala ayyi millatin yuladul maulud. Di atas agama apa seorang anak itu dilahirkan? Wal jawab ala millatil Islam, di atas agama Islam. Dan inilah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap bayi yang lahir. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia sebagai Majusi. Berarti kan di antara agama-agama kekufuran disebutkan di sini tidak dikatakan fa abawahu yuslimani, yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena hakikatnya dia di atas Islam, di atas fitrah. Maksudnya dia di atas dalam kebersihan. Kapan mendapatkan seruan Islam, dia akan menerima. Sebelum ada seruan dari orang tua untuk kufur. Makanya seorang anak tatkala dia tumbuh di lingkungan muslimin, fitrahnya terjaga di atas keislaman. Tidak ada pembangkangan untuk menerima Islam, karena sesuai dengan fitrah yang telah difitrahkan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mempermisalkan untuk semakin memperkuat pemahaman. Baik, karena talil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Seperti permisalan hewan ternak yang dia dilahirkan dari hewan ternak yang lain. Apakah engkau melihat padanya ada yang jad'a? Apa makna jad'a? Cacat pada apanya? Terpotong pada apanya? Jad'a. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena sebagian riwayat Muslim kita ada penerangan lebih jelas, yaitu apa? Kama tanfijul bahimatal jam'ah, yaitu seperti seekor binatang ternak melahirkan binatang ternak anaknya, anaknya yaitu binatang ternak yang sama dalam keadaan jamaah, dalam keadaan sempurna anggota-anggota tubuhnya. Baik, Bang Nawawi mengatakan la tujadu fiha jad'a, ay maqtu'atul udhun aw ghairuha min al-a'dha. Berarti ini lebih umum. Wa ma'nahu anna al-bahimata talidul bahimata kamilatal a'dha la nafsa fiha wa inna ma yahduthu fiha al-jada' wan naqs ba'da wiladatiha. Baik. Nah,
Jan'ah berarti maqtu'atul udhun. Apa? Ya, perkataan An-Nawawi tadi apa? Baik. Jan'ah ikhwanifillah wa hiya maqtu'atul udhun au ghairiha min al-a'dha. Udhun atau udhun? Telinga. Nah, ini kalau kita kembalikan ke syurah. Baik. Jadi, apa yang disebutkan kamus ini perlu dicek lagi. Makanya, ada keraguan-keraguan lagi. Makna jan'ah, baik. Menawi rahimahullah ta'ala katakan maqtu'atul udhun au ghairiha min al-a'dha. Yang akan terpotong telinganya atau bagian lain dari apa anggota tubuhnya oleh pemiliknya. Baik, dipotong sebagai tanda. Baik. Demikian pula kalau di negeri kita misalnya bagi cucuk apa bagian hidungnya, ya tidak. Dalam keadaan lahir mereka lahir kondisi selamat anggota tubuhnya. Kemudian muncul adanya pemotongan telinga atau pemotongan hidung. Ini adalah sesuatu yang muncul baru. Demikian pula keadaan seorang muslim atau keadaan seorang bayi. Seorang bayi lahir dalam keadaan selamat hatinya, bersih hatinya. Dan yang menjadikan hati itu kotor sehingga diisi dengan kekufuran dan diisi dengan kesyirikan, itu adalah orang tuanya. Ini makna dari hadis dan permisalan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna fitrah di sini, dan yang rajih adalah yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah apa? Adalah fitratul Islam. Karena dalam sebagian riwayat Muslim, Anda perhatikan, wa fi ihda riwayat di Muslim ala hadhihi illah. Dalam sebagian riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu ala hadhihi illah. Ini lebih sharih, lebih tegas bahwasanya setiap bayi itu dilahirkan di atas agama ini, yaitu di atas agama Islam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini setelah selesai membawakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan iqra'u in syi'tum fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah, yaitu fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan bayi-bayi itu atasnya. Baik, dari hadis ini alhamdulillah, dan yang diinginkan untuk permasalahan kita yaitu di lafaz awal kullu mauludin yuladu ala fitrah, atau di riwayat ukhra yuladu ala hadhihi millah. Kemudian perkara kedua yang hendaknya kita perhatikan, bahwasanya orang tua memiliki andil yang sangat besar. Orang tua punya andil yang sangat besar pada penyimpangan anak. Baik. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah taala baik, dalam kitab beliau Tuhfatul Wadud tentang ahkamul maulud menegaskan bahwasanya kebanyakan kerusakan dan penyimpangan yang terjadi pada anak itu min qibalil aba, datangnya dari arah orang tuanya. Dari arah orang tuanya. Kenapa? Lihat hadis ini. Mereka asalnya namanya anak dalam kondisi bersih. Anak kondisi bersih. Kemudian yang menjadikan mereka menyimpang dari fitrah tersebut adalah orang tua, menjadikan Majusi, Nasrani, atau Yahudi waliyadillah.
Maka jangan sampai apabila amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ke pundak-pundak kita, anak-anak adalah amanah di pundak-pundak kita, maka tunaikan amanah itu dengan sebaik mungkin. Untuk fitrahnya tetap terjaga di atas Islam, fitrahnya terjaga dan di atas cinta terhadap agama ini, dan terjaga untuk membelanya, sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan. Nah, mendapatkan keberuntungan karena anak apabila adalah apa? Adalah harta simpanan kita. Kalau kita meninggal dan mewariskan anak-anak yang kondisi mereka di atas agama yang baik, maka kita akan terus-menerus mendapatkan kebaikan. Satu istighfar yang mereka lakukan apabila menjadikan derajat orang tua naik. Dan sebagaimana Rasulullah SAW telah kabarkan tentang keadaan seseorang yang terheran-heran ketika di surga, kok derajatnya terus naik. Dan kata Rasulullah SAW mengkabarkan tentang jawaban untuk orang tadi, istighfar dengan sebab istighfar dari anakmu untukmu, yaitu permintaan ampun dari seorang anak untuk orang tuanya. Subhanallah. Dan hal ini apabila tidak akan terwujud kalau kita tidak mengusahakan dengan mendidik mereka di atas keislaman. Kenapa? Karena faktor-faktor luar yang berusaha untuk mempengaruhi agar anak menyimpang sangat banyak, terlebih lagi di zaman sekarang. Maka hendaknya kita jaga mereka, jangan sampai terkotori oleh kotoran-kotoran dari luar, baik itu penyimpangan akidah, penyimpangan ideologi, atau salah pergaulan. Dan ini hal yang sangat banyak memakan korban, salah pergaulan. Kadang seorang anak masih kecil dalam kondisi bagus menurut diatur, tapi ketika sudah beranjak dewasa, ketika dia sudah memiliki kemampuan untuk pergi dan kemudian bergaul dengan orang-orang yang salah, akhirnya berubah. Dan ini juga hal yang memprihatinkan, yang hendaknya kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan agar anak-anak kita dilindungi dari keburukan-keburukan pergaulan. Dan seburuk-buruk teman yang diberikan bagi anak-anak di masa ini, bagi mereka yang tidak menggunakannya dengan baik, adalah hati. Adalah hati. Sudah banyak terkadang seorang cita-citanya bagaimana memiliki hati, bagaimana memiliki Android, bagaimana bisa menggunakannya. Itu cita-cita yang terpatri pada dirinya. Sehingga pikirannya ke situ, tidak memikirkan hal-hal utama yang hendaknya dia wujudkan. Apabila hal ini menimpa para thalabatul ilmi, apalagi awamun nas, apalagi orang-orang awamnya. Sehingga pada zaman sekarang untuk merusak pemuda-pemuda kaum muslimin sudah semakin gampang, sudah semakin mudah. Maka berarti benteng yang harus kita bangun untuk anak-anak kita harus semakin kokoh, yang diawali dengan diri-diri kita terlebih dahulu. Meningkatkan kesolehan kita, karena kesolehan orang tua merupakan sebab penjagaan Allah untuk anak-anak. Ingat kisah tentang perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, di mana tatkala mereka berdua melewati tembok yang mau roboh. Padahal di desa itu tidak ada seorang pun yang mau menjamu dua orang ini. Padahal yang namanya tamu paling tidak berhak untuk dijamu. Tapi tatkala melihat melihat tembok yang hampir roboh, ternyata malah Khidir kemudian
bersama Musa berusaha bekerja menegakkannya tanpa minta dibayar. Ada apa gerangan? Sampai apa? Demikian semangatnya Nabiullah Khidir. Padahal orang-orang penduduk kampung tersebut bukan orang-orang yang apa? Yang bisa memuliakan tamu. Ternyata apa ya Pak Ibu? Berkala Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa beberapa hal yang dipertanyakan sebelumnya. Ketika menjawab tentang hal tersebut bagaimana? Dan ini syahidnya. Amma jidalu fakana li ghulamaini yatimain. Adapun tembok itu adalah milik dua anak yatim bil Madinah. Nah, yang ada di kota itu, maka abuhuma salihah, dan adalah apa? Bapak dari keduanya itu seorang yang saleh. Anak kecil ya kali itu, apa? Mungkin mereka tidak tahu kalau di situ harta mereka. Tapi karena kedua orang tuanya saleh, Allah Subhanahu wa taala kirim mereka yang bisa memberikan penjagaan. Fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar apa? Harta tersebut tersimpan kemudian baru dikeluarkan ketika mereka sudah balik. Karena ketika kecil tidak akan mampu mengolahnya. Para ulama berdalil dengan ayat ini alhamdulillah bahwasanya kesolehan orang tua sangat berpengaruh pada penjagaan anak-anak. Jadi jangan khawatir selama orang tua mengusahakan kesolehan dirinya alhamdulillah. Dan maka Allah Subhanahu wa taala janjikan juga penjagaan untuk anak-anak. Dengan tentunya apa? Dia mengusahakan sebab-sebab yang zahir juga menjaga anaknya. Tentunya kalau dia sudah kalau gitu saya yang penting ibadah tok, dengan anak main di mana tidak diperdulikan, itu juga salah dan memahami. Karena sebab banyak ya tidak. Dan semua sebab-sebab yang bisa mengarahkan kepada kebaikan anak kita tempuh. Kita tempuh. Mulai dari sebab yang hubungannya dengan diri kita sendiri. Karena sebagian manusia, pemahamannya terbalik. Yang penting anakku saya suruh ngaji, orang tua tidak peduli dirinya sendiri. Terkadang tidak sholat, terkadang tidak puasa. Ini sudah salah fatal. Makanya semua sebab hendaknya kita tempuh, baik sebab yang zahir maupun sebab yang sifatnya batin. Demikian pula sebab yang berupa doa. Ini juga sangat penting. Karena itu adalah apa? Sunnah para anbiya, sunnah para nabi. Mereka mendoakan kebaikan bagi keturunan. Baik, wa aslih li min dzurriyyati, perbaikilah keturunanku. Maka Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, meminta agar anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Baik. Padahal jelas Nabi Ibrahim tahu bahwasanya anak-anak dilahirkan di atas fitrah dan beliau pun mendidiknya di atas keislaman, tapi tidak kemudian merasa aman dari dari terjatuh dalam penyimpangan. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqamah di atas tauhid. Jadi ala anni millatin yuladul maulud, kesimpulannya apa? Di atas agama apa anak-anak itu dilahirkan, Pak Taman? Di atas agama Islam. Baik. Maksudnya apa? Di atas Islam, yaitu bahwasanya hati mereka telah difitrahkan untuk menerima Islam, tidak akan mengingkarinya sampai orang tuanya mengajarkan kepada mereka kebutuhan. Baik, sehingga akan menjadi majusi, menjadi Nasrani. Allahumma musta'an.